Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayah taufiknya. Sementara orang yang mendapatkan hidayah taufik, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah kita pelajari tersebut maka wajib kita amalkan, seperti yang dipesankan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan pesannya, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu, sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju surga. Maka oleh Allah Ta'ala nanti akan diberikan hidayah di dunia ini. Dan jika seorang muslim mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Sementara orang yang mendapatkan kematian dalam kondisi husnul khatimah, kelak di akhirat akan mendapatkan hisab yang mudah. Sementara orang yang mendapatkan hisab yang mudah, sungguh dia berhak untuk mendapatkan surga. Inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majelis-majelis ilmu. Salah satunya pada pagi hari ini adalah sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan jalan menuju surga. Tapi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kitab Usul Salasa, dan hari ini kita akan membahas di dalam satu judul, atau sudah kita masuk di dalam penjelasan atau di dalam judul di dalam kitab ini, yaitu Al-Usulus Salasa, 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla,
Antum bisa buka halaman yang ke-9 akhi. Jadi kita akan membahas satu judul di dalam kitab ini sesuai yang disebutkan di dalam judulnya kitab ini, yaitu 3 landasan utama, dan yang pertama itu adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Antum bisa buka halaman 9 akhi. Baik, langsung saja kita bacakan, kemudian ana jelaskan apa yang dimaksudkan seperti yang kemudian kita sampaikan nanti. Seperti di dalam penyampaian ini ana juga memakai di dalam kitab sarahnya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Sarah Usul Salasahnya, dan juga di dalam beberapa penjelasan kitab-kitab akidah yang lainnya. Baik akhi, ana bacakan. Apabila Anda ditanya, siapakah Tuhanmu? Maka katakanlah, Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala nikmat yang dikaruniakannya, dan dialah sembahanku, tiada bagiku sembahan yang hak selain dia, yaitu selain Allah Ta'ala. Lalu beliau mengambil sebuah dalil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini di dalam sebuah surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini memang banyak sekali disebutkan di dalam penjelasan para imam, ya terutama para ulama-ulama akidah, ketika di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua ini itu mengandung di dalam rububiyah Allah Ta'ala, mengandung di dalam masalah yang terkait bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Rabb, ya, adalah Rabb, Tuhan yang sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan seluruh alam semesta ini, sehingga alam semesta itu ya termasuk kita sebagai manusia, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah ciptakan alam semesta ini, maka alam semesta ini termasuk kita akan bergantung kepada Allah Ta'ala. Tidak mungkin ada makhluk, ya termasuk kita manusia, yang tidak bergantung dengan Allah Ta'ala. Seluruhnya, bahkan ya alam semesta itu ya ada pepohonan, ada binatang, ya ada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang lain, maka seluruhnya akan bergantung dengan Allah Ta'ala. Ya, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, ya di jagat raya ini, yang tidak bergantung dengan Allah Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu kan disebutkan Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang tidak bergantung dengan Allah Ta'ala. Seluruhnya akan bergantung, ya. Makanya di sini kemudian disebutkan, ya selanjutnya, semua yang ada selain Allah disebut alam, dan saya adalah bagian dari semesta alam ini. Artinya kalau disebut Allah Ta'ala itu adalah Maha Pencipta, Maha Memelihara, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, ya, Maha Memberikan rizki, Maha segala-galanya, maka itu terhadap seluruh alam, ya, terhadap seluruh alam. Dan bagian dari alam itu adalah kita yang disebut manusia ini, ya. Maka semuanya ini adalah ciptaannya. Dan ketika Allah Ta'ala menciptakan seluruh alam ini, maka seluruh alam ini termasuk kita sebagai manusia itu akan bergantung dengan Allah Ta'ala. Satu logika saja, ketika
ya sebuah pabrikan mobil atau motor, maka tidak mungkin ya mobil atau motor yang diciptakan oleh sebuah pabrik produk ini itu dan lain sebagainya itu tidak akan bergantung dengan mereka yang membuat. Semuanya akan bergantung dari suku cadangnya dan lain sebagainya. Bahkan ketika montirnya maka punya semuanya di dalam sistem-sistem yang mereka sudah ciptakan. Tetapi kalau seandainya dia mencari spare part yang lain dan seterusnya yang tidak dari pabrikannya, maka kita bisa saksikan bahwasanya itu bisa menjadi rusak dan lain sebagainya. Begitu juga manusia ini, alam semesta ini. Maka ketika alam semesta ini termasuk manusia tidak mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, maka manusia itu akan menjadi rusak. Termasuk alam semesta yang lainnya, ya, yang disebut dengan makhluk ini. Maka semuanya itu akan menjadi rusak kalau tidak mengikuti, tidak tunduk terhadap aturan-aturan yang telah Allah ciptakan. Ikhwani fillah azakumullah. Makanya kemudian disebutkan berikutnya selanjutnya, jika Anda ditanya dengan perantaraan apakah Anda mengenal Tuhan, ya, maka hendaklah Anda menjawab melalui tanda-tanda kekuasaannya dan melalui ciptaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Sedangkan di antara ciptaannya ialah 7 langit dan 7 bumi beserta segala makhluk yang ada di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya. Lalu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini kemudian menjelaskan di dalam sebuah dalil, antum bisa buka di dalam surat Fussilat ayat yang ke-37. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi dari ayat ini pernah ana baca di dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azimnya oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Maka Al-Hafidh pernah menjelaskan bahwasanya menjadikan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itulah Maha Pencipta, ya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan seperti langit, seperti bumi, seperti matahari dan lain sebagainya. Maka semuanya itu tunduk terhadap aturan-aturan Allah Ta'ala. Lalu kenapa ada makhluk yang bernama manusia masih ada yang tidak tunduk terhadap aturan-aturan Allah Ta'ala? Maka salah satunya ketika Allah sudah menunjukkan buktinya dengan penciptaannya, kok masih ada manusia yang tidak tunduk terhadap aturan-aturan kepada Allah Ta'ala, lalu kemudian menyimpang. Lalu kemudian pada saat Allah Ta'ala suruh supaya mereka itu menyembah Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk ini, seluruh alam semesta ini termasuk manusia, kok malah ada manusia yang menyembah matahari, ada manusia yang menyembah bulan, ada manusia yang menyembah pohon, ada manusia yang menyembah selain Allah Ta'ala. Ya, ini kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, kenapa itu bisa terjadi? Kok manusia ada yang menyimpang seperti itu, sementara Allah Ta'ala sudah membuktikan bahwasanya seluruh jagat raya ini diciptakan, termasuk manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa mereka masih menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala?
Maka ini menjadikan bahwasanya kalau ada manusia yang seperti itu, berarti manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Termasuk kita sebagai seorang muslim. Pada saat kita ini disuruh menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja, tapi kenapa kita ini masih menyembah ya Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala sudah membuktikan. Berarti salah satunya ketika ada orang itu tidak secara langsung menyembah ya seperti pohon dan lain sebagainya, tetapi ada bentuk lain pada saat penyembahan seperti yang bisa kita lihat ya subhat di bulan Desember kemarin, akhi. Betapa banyak orang Islam yang kemudian pada saat mereka harusnya meyakini hanya satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Ta'ala, tapi masih ada seorang muslim yang masih mengakui ada ilah-ilah selain Allah Ta'ala, ada Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Meskipun tidak secara langsung orang Islam itu kemudian menyembah Tuhan mereka, orang-orang kafir, maksudnya Tuhannya orang-orang kafir ya, tetapi masih ada orang Islam yang mengakui adanya agama selain Islam itu kemudian ya diikuti di dalam baik itu ritualnya, baik di dalam syiarnya, baik di dalam tata cara kebiasaan mereka. Ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Ya, ada seorang muslim harusnya dengan akal sehatnya yang Allah sudah tunjukkan semuanya ini Allah Ta'ala ciptakan, dan tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Ta'ala alam semesta ini. Tapi kenapa masih ada seorang muslim yang masih mengakui adanya ilah-ilah, Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala? Berarti mengakui adanya agama-agama yang agama itu selain agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, lalu ikut di dalam syiarnya, ikut di dalam merayakannya. Padahal agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala itu hanya al-Islam, seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19. Ya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala itu adalah agama Islam. Di sini maknanya luas sekali. Diridhoi itu adalah agama Islam. Orang Islam itu enggak boleh mencari keridhaan selain agama Islam. Maksudnya apa? Seorang muslim enggak boleh mengikuti, menyerupai agama-agama orang-orang kafir. Tapi kenyataan ini terjadi. Ya, dan itu hampir setiap tahun. Seolah-olah ini tidak menjadi sesuatu yang keliru. Seolah-olah ini sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan. Ya, adat istiadat. Lalu kemudian merayakan tahun baru Masehi. Padahal kata Masehi itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Masehi itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Tuhannya orang-orang kafir, akhi. Kebiasaan mereka orang-orang kafir. Ya. Dan orang Islam kemudian ikut-ikutan menyerupai mereka yang juga merayakan hari kebiasaan, hari-hari atau perayaan mereka orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani. Seolah-olah orang Islam ini enggak salah. Ya. Bahwasanya orang Islam itu merasa enggak salah, padahal harusnya dia merasa bersalah. Karena apa? Orang Islam ini punya ilah hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Punya agama hanya satu, yaitu apa? Al-Islam.
Dan kalau orang Islam itu tidak memegang teguh di dalam agama Islam, maka orang Islam itu tidak akan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ketika orang Islam itu masih ikut merayakan syiar, tata cara, kebiasaan orang-orang kafir, akhi. Maka salah satunya adalah ketika orang Islam ikut merayakan, ikut merayakan tahun Masehi ini. Ini sangat menyedihkan, hampir setiap tahun. Umat Islam ini nggak ada bedanya seperti mereka, tasabbuh. Istilahnya tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir ini. Padahal ketika kita itu menyerupai orang kafir, maka sungguhnya pada akhirnya kita itu menyembah mereka. Pada akhirnya itu umat Islam menyembah mereka, menyembah agama selain Islam, menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Ada disebutkan di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Fathul Majid, syarah dari kitab Tauhid oleh Syekh Abdurrahman Al-Syaikh, yang mensyarahkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang lain, yaitu dalam kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Maka di situ disebutkan ada satu bab yang menjelaskan bab majaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awsan. Artinya hukum bahwasanya ada sebagian umat Islam yang menyembah berhala. Dan ketika disebutkan di dalam bab tersebut hukum bahwasanya ada umat Islam yang menyembah berhala, maka di situ dinukilkan sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mewanti-wanti, jangan sampai umat Islam itu nanti tasabbuh, umat Islam itu menyerupai orang-orang kafir. Itu beliau mewanti-wanti di dalam hadis tersebut. Dan pada akhirnya umat Islam itu kenyataannya terjadi yang beliau khawatirkan. Apa di dalam hadis ini? La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Sungguh akan mengikuti siapa? Orang Islam. Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, bagaikan anak panah yang satu dengan anak panah yang lain itu sama. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Seandainya orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian orang Islam pun juga akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan itu orang-orang sebelum kalian itu, orang Yahudi dan orang Nasrani? Itu ditanyakan oleh beliau. Qala, beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani yang sudah menjadi kebiasaan diikuti oleh orang-orang Islam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika ada sebagian umat Islam itu menyembah berhala, kan berarti menyembah selain Allah Ta'ala. Ketika umat Islam itu kemudian tasyabuh, menyerupai bil kufar, terhadap orang-orang kafir. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini, ketika orang Islam menyerupai orang kafir, hadwal quddati bil quddah, bagaikan anak panah yang satu dengan anak panah yang lain itu sama. Bisa kita bayangkan, orang Islam itu ketika menyerupai orang kafir, bagaikan anak panah yang satu dengan anak panah yang lain itu sama. Kata Syekh Abdurrahman Al-Utsaihi itu pernah menjelaskan, yang dimaksudkan bagaikan anak panah yang satu dengan anak panah yang lain itu sama, ai latattabi'anna tariqahum fi kulli ma fa'alu, yaitu orang Islam itu mengikuti tata cara kebiasaan termasuk dalam syiar agama mereka, ya, seluruh apa yang mereka lakukan itu diikuti oleh orang-orang Islam. Sehingga apa, dalam penjelasan Syekh Abdurrahman Al-Utsaihi, watasbahuhum, umat Islam itu kemudian menyerupai mereka. Makanya ketika merayakan tahun baru, kita sulit membedakan mana yang Muslim, mana yang Nasrani, Pak. Semua ikut menyambut tahun baru. Ya, ada yang bakar ikan, ada yang bakar jagung, lek-lekan, ya, melek sampai malam, nunggu jam 12 malam. Ya kan? Menyalakan petasan. Yang petasan ini sebenarnya kebiasaan orang Majusi menyalakan api. Lalu orang-orang Yahudi itu kebiasaannya apa? Ketika merayakan syiar agama mereka, mereka akan meniupkan trompet. Kata Imam As-Sun'ani yang pernah Anda baca dalam kitab Subulus Salam, ya, itu meniupkan trompet. Lalu orang Nasrani membunyikan lonceng-lonceng, dan mereka mengawali dari ibadah mereka. Jadi orang Nasrani itu pada saat malam tahun baru yang mereka taat itu apa? Mereka datang ke gereja-gereja mereka, lalu mereka melakukan ibadah. Dan pada saat jam 12 malam mereka membunyikan lonceng-loncengnya. Begitu juga orang Yahudi. Mereka melakukan ibadah terlebih dahulu sebelum datangnya jam 12 malam. Lalu setelah itu kemudian begitu masuk 12 malam kemudian meniupkan trompet-trompetnya. Lalu orang Islam pun juga ikut sama membunyikan trompet-trompet itu. Apa ini tidak sama dengan mereka? Pasti sama ini. Sehingga Nabi itu sulit membedakan antara anak panah yang satu dengan anak panah yang lain itu sama. Sulit untuk dibedakan. Makanya Nabi kemudian menjelaskan, ya, hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Seandainya orang Yahudi dan orang Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak, niscaya orang Islam pun juga akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Dan kenyataan ini terjadi. Nabi itu memberikan permisalan, ya. Masa ada orang bisa masuk lubang biawak? Logikanya kan nggak bisa. Karena dulu kecil anak sering main di kali, sering lihat biawak itu masuk ke dalam, ya, lubang-lubangnya itu kecil. Saya coba pala itu juga nggak bakal masuk, paling tangan yang bisa masuk itu, ya. Tapi kenapa Nabi memberikan permisalan seperti itu? Permisalan seperti itu, kata Syekh Abdurrahman Al-Utsaihi dalam kitab Fathul Majidnya, seharusnya mustahil orang Islam itu mengikuti orang Yahudi dan orang Nasrani. Begitu juga mustahilnya ketika ada orang yang bisa masuk dalam lubang biawak. Artinya apa? Seorang muslim harusnya membentengi tauhidnya, akidahnya. Jangan sampai kemudian tasyabuh dengan orang Yahudi dan orang Nasrani yang sesuatu mustahil dikerjakan oleh orang Islam,
dalam tata cara agama mereka, syiar agama mereka, orang Islam itu mengikuti. Kan berarti secara akal sehat ditaruh di mana akal sehatnya seorang muslim? Ketika mengikuti tata cara, kebiasaan, bahkan agama mereka, orang Islam mengikutinya dan sudah menjadi tradisi. Ya, dan sudah menjadi tradisi di negeri ini hampir setiap tahun. Ya, hampir setiap tahun ketika menjelang akhir tahun, ya, itu umat Islam seperti mereka merayakan syiar agama mereka, dan mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dengan khusyuknya, dengan senangnya, lalu diikuti oleh orang Islam dengan senangnya merayakan pergantian tahun itu. Bahkan dulu-dulu itu di negara-negara Arab nggak ada yang ikut memperingati pergantian tahun Masehi. Orang kafir ini sekarang ikut-ikutan negara-negara Arab itu, seperti ya di Menara Khalifah, bahkan menyalakan kembang api yang harganya miliaran itu. Ya, bisa kita bayangkan. Ya, ini sesuatu yang akal sehatnya orang Islam itu nggak mungkin kok bisa mengikuti tata cara kebiasaan orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani. Seperti mustahilnya ketika ada seseorang yang bisa masuk ke dalam lubang biawak. Sampai Nabi pun menjelaskan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, hatta law kana fihim may ya'ti ummahu adaniyatan lakana fi ummati may yaf'al dalik. Sehingga jika ada anaknya orang Yahudi dan anaknya orang Nasrani itu menzinai ibunya dengan terang-terangan, niscaya akan ada anaknya seorang Muslim yang juga akan ikut seperti anaknya orang Yahudi dan orang Nasrani yang menzinai ibunya dengan terang-terangan. Naudzubillah min dzalik. Jadi Nabi itu memberikan permisalan seharusnya nggak mungkin. Ya kan, masa ada anak bisa menzinai ibunya? Orang dia ini dipelihara dari kecil, nggak mungkin ada anak bisa menzinai ibunya itu. Paling kisah-kisah dongeng seperti sang kuryang nikah sama ibunya dan segala macam kan begitu. Tapi kan ini diberikan permisalan ada seorang anak yang bisa menzinai ibunya. Bisa kita bayangkan, ini mustahil. Tapi seandainya itu ada anaknya orang Yahudi dan orang Nasrani menzinai ibunya, niscaya akan ada anaknya orang Islam pun ikut menzinai ibunya. Ini maksudnya, kata Syekh Abdurrahman Al-Utsaiq, sesuatu yang mustahil. Orang Islam itu bisa mengikuti orang Yahudi dan orang Nasrani dalam kebiasaan-kebiasaan agama mereka. Ini yang jadi persoalan ini. Ya, harusnya orang Islam itu menggunakan akal sehatnya. Sesuatu yang harusnya mustahil, orang Islam itu bisa mengikuti mereka dalam tata cara kebiasaan bahkan masalah agama ini. Ikhwani fillah, azzakumullah. Dan inilah yang terjadi umat Islam. Banyak yang umat Islam itu pada saat malam tahun baru menggadaikan akidahnya, menggadaikan tauhidnya untuk ikut merayakan tahun barunya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini, atau tahun barunya secara umum adalah tahun barunya orang-orang kafir. Maka ini kita tidak dibolehkan yang seperti ini. Ya. Ikhwani fillah, azzakumullah. Makanya ketika disebutkan di dalam beberapa kitab oleh para ulama, ya, bahwasanya seorang muslim kewajibannya yang pertama pada saat mempelajari ilmu agama ini
apa? Maka disuruh mempelajari tentang ilmu tauhid, ilmu tentang keimanan, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala itu sebagai Rabb, Allah Ta'ala itu sebagai Rabb yang telah menciptakan seluruh jagat raya, seluruh alam semesta ini. Dan ketika menciptakan itu tidak sekedar menciptakan, Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itulah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, tidak ada ilah-ilah yang lain yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Makanya dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang Islam itu harusnya meniadakan Tuhan-Tuhan, ilah-ilah selain Allah Ta'ala. Cuman kenapa umat Islam itu masih menyembah ilah-ilah selain Allah? Karena inilah banyaknya beberapa ulama-ulama yang memberikan syubhat. Nah ini ulama-ulama ulama-ulama yang buruk ini memberikan syubhat, ya, membuat taskik, keraguan terhadap umat Islam ini, ya, terhadap umat Islam ini. Sehingga apa? Umat Islam ini pada akhirnya apa? Ya, umat Islam ini kemudian mengikuti terhadap syubhat yang ketika sebagian ada ulama ini, ulama yang buruk ini, yang membolehkan umat Islam itu ikut merayakan Natal, mengucapkan Natal, ikut merayakan tahun baru dan lain sebagainya. Dan berbagai syubhat itu kemudian ditiupkan dari orang-orang dengan faham jaringan Islam liberal yang di negeri ini subur, bahkan menjadi ulama-ulamanya, ulil amri yang ada di negeri ini menjadi rujukannya, ya, ulama-ulama ini dari orang-orang, ya, liberal ini menjadi rujukannya ulil amri ini. Sehingga apa yang terjadi? Ya pantas kalau kemudian masyarakat Islam, umat Islam di negeri ini kemudian bukannya mengerti, bukannya membentengi tauhidnya dari syubhat-syubhat, kemudian ikut merayakan hari-hari besar mereka, tetapi kemudian akan mengikuti dari fatwa-fatwanya ulama-ulama seperti ulama-ulama jaringan Islam liberal, ya, termasuk Islam Nusantara dan lain sebagainya ini, akhi. Maka itu yang kemudian terjadi. Tidak mengikuti bagaimana dulu para ulama-ulama, ya, salaf terdahulu sampai sekarang sudah menjelaskan bahwasanya itu tidak dibenarkan. Maka salah satunya ketika, ya, seorang sahabat dan sekaligus seorang ulil amri, seorang khalifah pada saat itu, siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita mengetahui beliau ini adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau dilantik menjadi seorang khalifah, maka enggak lama kemudian beliau mewanti-wanti kepada rakyatnya dengan mengatakan, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Ijtanibu a'da Allah, jauhilah musuh-musuh Allah, fi a'yadihim, di dalam merayakan hari raya syiar-syiar agama mereka, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani terutama ini, itu disuruh menjauhi, ya, disuruh menjauhi. Ini seorang khalifah
Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ya, sehingga apa? Umat Islam pada saat itu ya tidak mungkin mereka ikut merayakan. Mereka akan menjauhi dan mereka menjauhi, akhi. Ini yang terjadi pada saat itu. Tapi sekarang ini kan diberikan subhat, diberikan tasdik, keraguan oleh justru mereka dari para pemimpin-pemimpin yang mendapatkan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan ulama-ulama di akhir zaman ini. Ya, seperti orang-orang jaringan Islam liberal ini yang gentayangan di mana-mana, yang kemudian bekerja sama dengan beberapa ya orang Syiah dan lain sebagainya. Ini banyak yang kemudian memberikan penjelasan toleransi. Toleransi itu harus didudukkan pada tempatnya. Ya, yang dalam Islam sesungguhnya toleransi itu didudukkan pada tempatnya. Islam bukan anti toleransi. Islam justru paling toleransi. Tetapi toleransi itu didudukkan pada tempatnya. Kalau toleransi di dalam antar beragama, maka tidak dibolehkan. Orang Islam itu nggak boleh toleransi di dalam agama, karena agama itu sudah punya ukuran, punya aturan-aturan, termasuk di dalam Islam itu. Kenapa Allah Ta'ala turunkan surat Al-Kafirun? Maka ini menunjukkan kita tidak boleh toleransi di dalam beragama, karena masing-masing di dalam agama itu punya aturan-aturan yang tidak mungkin orang Islam mengikuti aturan-aturan agama selain Islam. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun juga tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Dan ini ayat diulang lagi. Sampai ayat yang kelimanya itu diulang sama, kurang lebihnya. Sehingga di akhir ayat yang ke-6 itu Allah sebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, ya orang-orang kafir silakan yakini agama kalian. Dan bagi kami orang Islam adalah agama kami, maka tidak memasuki agama selain Islam. Jadi toleransi antar agama itu tidak dibolehkan. Tetapi Islam menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Nah ini, jangan salah menempatkan dan jangan mencap orang Islam itu anti toleransi. Tidak. Kalau toleransi antar umat beragama, umat Islam ini hukumnya wajib. Umat Islam nggak boleh menyakiti ya umat yang lain. Orang-orang kafir nggak boleh kita zalimi. Pernah satu kejadian ketika Amr bin As, seorang khalifah di Mesir itu, ketika apa? Ketika hendak membangun masjid, dilebarkan ya pemugaran masjid dilebarkan. Di situ ada di sudut tanah itu ada tanahnya orang Yahudi. Sehingga tanahnya orang Yahudi ini masuk ya set plan-nya untuk pelebaran masjid. Dan orang Yahudi ini didatangi Amr bin As supaya tanahnya itu mau direlakan, dibebaskan dengan ganti rugi. Tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi tidak mau. Sehingga ketika orang Yahudi ini tidak mau, maka dengan kekuasaannya Amr bin As itu menggusur paksa. Karena apa? Dengan kekuasaannya. Sehingga orang Yahudi ini tidak terima, lalu kemudian datang ke Madinah. Menemui ya siapa? Yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Lalu mengadukan perkaranya bahwasanya rumahnya itu digusur oleh Amr bin As, gubernur di Mesir pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu marah besar. Lalu kemudian Umar memberikan pesan terhadap Amr bin As dengan sebongkah tulang,
yang tulang itu kemudian digaris dengan pedangnya. Ya sudah, ini bawa tulang ini sampaikan kepada Amr bin As. Ini pesan saya. Begitu sampai kepada Amr bin As, maka Amr bin As ini gemetar melihat apa? Pesannya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah. Ya. Yaitu apa? Tahu pesan ini tidak boleh mendolimi seorang Yahudi sekalipun. Nggak boleh. Akhirnya apa? Amr bin As nggak berani apa-apa. Karena itu bentuk kedoliman dan tidak boleh mendolimi orang-orang kafir. Ya, tidak boleh mendolimi orang-orang kafir. Termasuk ketika ada orang kafir di dekat masjid umpamanya. Pada saat ya di waktu-waktu mereka itu sedang istirahat, maka jangan kita ganggu, meskipun kita itu ingin membangunkan orang Islam umpamanya, kecuali adzan ya beda. Yaitu apa? Dengan style murotal umpamanya jam 3 malam. Wah, ini kan ada beberapa masjid yang seperti itu kan bagus style murotal, masa dilarang? Enggak dilarang, cuman ketika ada seorang kafir, apalagi kita ini hidup di negeri ini meskipun kita mayoritas, maka masih ada, bahkan ada orang-orang kafir itu ya ketika ya umpamanya kan mereka ngambil rumah ya, begitu ini ternyata rumahnya dekat masjid, maka itu nggak boleh kita ganggu dengan suara ya murotal tadi ketika mereka sedang istirahat. Ya ini nggak boleh, ini termasuk mendolimi. Ya itu nggak boleh, meskipun itu sesuatu yang baik kita lakukan dengan nyetel murotal seperti itu. Maka inilah yang tidak toleran yang seperti itu. Maka toleransi antar umat beragama silahkan. Ya, maka ini bagian dari al-wala wal bara. Kalau dalam kajian al-wala wal bara itu akhi, hak-hak al-wala dan hak-hak al-bara itu pernah disebutkan di dalam beberapa kajian oleh para ulama-ulama akidah. Maka hak-hak al-wala, hak-hak al-bara, maka umat Islam itu termasuk tidak boleh mendolimi orang kafir. Kan kaitannya al-wala wal bara itu adalah loyalitas kita, wala kita kepada Allah Ta'ala. Dan tidak boleh orang Islam loyalitasnya kepada orang-orang kafir, maka harus berlepas diri dengan orang-orang kafir. Tetapi sebaliknya pada saat hak-hak al-bara, orang Islam terhadap orang-orang kafir, maka orang Islam dalam masalah agama itu harus berlepas diri dengan mereka. Tetapi dalam hal-hal urusan-urusan yang terkait dengan masalah urusan dunia, ya, maksudnya tidak terkait dengan urusan agama, maka orang Islam itu tidak boleh mengganggu orang-orang kafir. Dan hendaknya orang Islam pun dibolehkan hak-hak menjadi al-bara, al-walaknya orang Islam terhadap orang kafir, apa? Yaitu jual beli dengan orang-orang kafir, bekerja dengan orang kafir, itu silahkan. Ini masalah urusan dunia, bukan urusan agama. Ini kadang-kadang dikait-kaitkan begitu. Ini orang yang nggak ikut-ikutan merayakan tahun baru, berarti anti orang kafir ini. HP-nya kok masih pakai HP Samsung. Yang bikin HP Samsung itu siapa? Kalau bukan orang kafir. Ini nggak pada tempatnya mengkait-kaitkan urusan kita pakai HP Samsung, HP-nya orang kafir ini kan urusan dunia, bukan urusan agama ini. Dan jual beli dalam Islam itu dibolehkan dengan orang-orang kafir, bahkan menggadekan kita, menggade dengan orang kafir itu dibolehkan. Nabi itu ya sebelum wafat pernah menggadekan baju perangnya, baju besinya terhadap orang Yahudi. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. Itu disebutkan Nabi itu menggadaikan baju besinya kepada orang-orang Yahudi. Padahal dengan orang Yahudi Nabi sering berperang, ya kan? Makanya pada saat kita ini seringkali mendapatkan perlakuan orang Islam terhadap orang-orang kafir di luar sana, ya kan, didolimi dan lain sebagainya, kita nggak pada tempatnya membalas dengan mengatakan boikot produknya orang kafir.
Tapi kenapa boikot orang kafir produknya, tapi giliran kerja sama orang kafir nggak diboikot? Giliran urusan perut nggak mau yang ini kan kerja di perusahaan orang-orang kafir kan banyak orang Islam. Tapi kenapa nggak diboikot terus keluar begitu? Mikir kan? Kata Cak Lontong mikir katanya kan begitu, ya kan? Ini nggak pada tempatnya. Sesuatu yang dihalalkan kita jual beli dengan orang-orang kafir, jangan kita haramkan. Termasuk pada saat ada orang Islam didolimi di sana. Nabi itu suasana perang. Baju besi itu buat apa? Apa buat tidur? Nggak mungkin kan? Buat perang. Tapi Nabi menggadekan itu dengan orang-orang Yahudi. Jadi Islam itu paling toleran sebenarnya dalam kehidupannya dengan orang-orang kafir, akhi. Tapi urusan-urusan yang tidak termasuk urusan agama, maka jangan kita menyerukan boikot orang-orang kafir di dalam produknya. Ya, itu jangan, karena itu sesuatu yang dihalalkan. Kita itu jual beli dengan orang kafir, jangan kita haramkan. Termasuk orang Islam bekerja dengan orang kafir itu dihalalkan. Ya, termasuk orang kafir bekerja dengan kita umpamanya dihalalkan. Ya. Sehingga urusan dunia itu kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Maksudnya apa? Boleh urusan dunia kepada siapa saja. Asal aturan-aturannya itu jelas, ya, halal haramnya itu jelas. Termasuk ya, umpamanya gade menggade ya dengan orang kafir, aturan-aturannya jelas seperti aturan dalam Islam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, boleh orang Islam ya memberikan sesuatu kepada orang kafir, bahkan memberikan zakatnya kepada orang kafir itu dibolehkan. Tapi setelah orang Islam yang mustahiknya itu sudah diberikan. Jangan orang Islam tidak diberikan, orang kafir diberikan, jangan. Jadi utamakan dulu. Bahkan orang Islam itu kalau menjadikan mustahik sementara ya di dalam zakat yang ingin diberikan itu terbatas, tidak cukup banyak, nggak bakal dapat semua umpamanya. Maka cari yang mustahik, yang taat. Jadi ada tahap-tahapannya ini. Tapi kalau mereka itu banyak yang mau diberikan zakatnya, seperti zakat fitri, ya semuanya ratakan orang Islam, jangan dipilih-pilih. Tapi kalau ini terbatas, yang mau dibagi itu cuma 10, ya, sementara mustahiknya 50. Nah, maka kata Syekhul Islam, cari yang lebih taat. Ya, cari yang taat. Karena pernah kejadian, anak pernah membagikan zakat itu, ya nggak banyak Pak. Ya di kampung daerah Tambelang itu Pak. Itu pas bagian zakat fitri, zakat fitrah, ya. Begitu yang ngantri banyak banget. Nah, pada saat itu ada yang ngantri yang nggak puasa, ngerokok Pak. Ini gimana mau dibagi ini? Itu cari yang ini, yang ngerokok. Bayangin ada sekitar 3 orang itu ngerokok Pak. Coba terang-terangan mau menerima zakat. Saya tanya, Bapak Muslim nggak? Muslim Pak, saya Pak. Tapi kenapa nggak puasa? Waduh Pak, saya ini nggak kuat Pak kalau nggak puasa Pak. Ya, kerja saya berat Pak katanya. Itu sambil ngerokok begitu, nggak ada malu-malunya coba. Saya bilang zakat ini Pak itu dari orang-orang yang berpuasa, karena untuk membersihkan kesalahan semasa puasa sebulan penuh, dan memang untuk memberikan kebersihan dari hartanya, sehingga mereka ini berpuasa akan diberikan kepada orang-orang yang bersih. Itu saya berikan, kasih tahu. Dan ini maaf, ini nggak banyak, ini nggak mungkin dapat semuanya. Akhirnya nyadari, iya Pak, saya salah, berarti cari yang lebih ini Pak, yang puasa aja Pak. Itu akhirnya nyadarin dia. Cuma saya nggak ngomong, wah Bapak nggak boleh puasa, nggak begini ini Pak, dosa Pak begini. Nggak langsung ya, namanya orang awam Pak ya. Ikhwani fillah azakumullah. Nah ini jadi inilah ya Rabb ya Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan seluruh jagat raya ini
maka tidak sekedar Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, ya, bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, tetapi hendaknya seorang muslim itu beribadah, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan tidak beribadah, tidak menyembah kepada agama-agama selain al-Islam, tidak menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Dan bentuk di dalam penyembahan itu kepada selain Allah Ta'ala, salah satunya di bulan Desember kemarin itu adalah tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir dengan mensyiarkan, ikut merayakan hari-hari raya, hari-hari syiar mereka, orang kafir. Dan ini yang bisa ana sampaikan ya hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan selama ini, ya, dan itu menjadi bukti bahwasanya ya Allah Ta'ala telah memberikan seluruhnya kepada kita, termasuk rizki yang diberikan kepada kita. Kita bisa makan, bisa minum, bahkan kemudian Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan, kita bisa melihat, kita bisa makan, minum, kemudian bisa bertemu keluarga dan lain sebagainya. Ini bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, dan itu wajib kita syukuri, dan mensyukuri kepada apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah dengan kita taat beribadah hanya kepadanya saja dan tidak beribadah kepada selainnya. Ya, artinya kita tidak boleh beribadah menyembah meskipun dengan bentuk penyerupaan, maka kita tidak dibolehkan. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, maka orang itu akan menyerupai mereka yang diserupai. Kalau yang kita serupai ini orang Yahudi dan orang Nasrani, berarti orang Islam pada saat itu menjadi orang Yahudi dan orang Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ketika kita pun meninggal, orang Islam itu kata Nabi disuruh nggak boleh sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, cara meninggal ketika dikubur. Ya, ketika dikubur itu nggak boleh sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim? Al-lahdu minna wasyikku li ghairina. Cara mengubur orang Islam itu dengan memasukkan ya mayat itu ke liang lahat. Liang lahat itu yang digali ke arah kiblat itu, ya, dicowakin meskipun sedikit kalau di kita ini, tapi itu mudah-mudahan termasuk liang lahat untuk menanam jenazah itu. Yang kemudian jenazah itu miring menghadap ke kiblat, itu kata Nabi al-lahdu minna. Liang lahat itu cara mengubur kami orang Islam. Wasyikku li ghairina, dan mengubur dengan cara membiarkan mayat tidak masuk ke liang lahat tapi menghadap ke atas, dibaringkan begitu saja, maka itu cara mengubur orang-orang selain kami, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan kita nggak mungkin dikubur dengan cara seperti itu. Emang kita disuruh nggak boleh sama, ya Pak ya, nggak boleh sama itu. Makanya kalau di RT RW itu kalau ada untuk kematian bersama, maka itu jangan uangnya orang Islam untuk sumbangkan ke mereka atau mereka nyumbang ke kita untuk itu udah nggak boleh, itu masing-masing, kecuali masing-masing ya punya rohani masing-masing, uangnya pun masing-masing, tapi jangan dicampurkan. Nah, itu harus dibedakan seperti itu. Nah, insya Allah Ta'ala nanti kalau kita sudah sampai kepada penjelasan al-wala wal bara, kita akan mengetahui betapa pentingnya untuk bisa kita fahami. Ya, baik, karena Ana sudah dengar waktu dan Ustadz Mul kayaknya sudah gelisah ini, Ustadz ini sudah waktunya tanya jawab ini. Kayaknya Ana tutup, Ana akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat apa yang Ana sampaikan, baik buat Ana maupun buat antum, karena inilah pentingnya kita ngaji, kita belajar ilmu sesuai apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama yang ya lurus lah, ya ulama-ulama yang selama ini memperjuangkan di dalam akidah
tidak dengan ulama-ulama yang ya Pak ya, yang buruk, yang justru mengajak kepada umat Islam ini menjadi umat yang ragu terhadap akidahnya, terhadap tauhidnya. Maka ini nanti urusan Allah Ta'ala. Kalaupun tidak diadili ya di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan mengadili nanti di akhirat ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.